setiap perjamuan kudus yang kita lakukan adalah perjamuan yang benar-benar boleh mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan, ya. Kalau kita ingat pengorbanan Tuhan hanya untuk saya, tidak henti-hentinya kita akan mengucap syukur, ya. Puji Tuhan. Luar biasa, Tuhan sudah memelihara kita sampai kita boleh ada sampai hari ini oleh pemeliharaan Tuhan, ya. Ya, saya masih ingin membahas tentang pribadi Roh Kudus, ya. Kita melihat sisi lain dari Roh Kudus. Kalau minggu lalu kita melihat Roh Kudus, cara bekerjanya luar biasa untuk kita, ya. Dia penolong yang disediakan oleh Tuhan Yesus untuk menolong kita, bukan menolong sehingga kita ajaib, sehingga kita tidak punya masalah, tidak. Tapi menolong kita sekalipun di tengah-tengah gelombang kesukaran, kita tetap berdiri dalam kebenaran, ya. Itu Roh Kudus disediakan untuk kita. Dan saat ini kita melihat sisi lain dari Roh Kudus yang lemah lembut, ya. Puji Tuhan. Ya, kita akan baca lebih dulu dari Yohanes 16 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Kita baca semuanya, mari kita berdiri bersama-sama. Yohanes 16 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan akan penghakiman karena dunia ini telah dihukum. Amin. Silakan duduk. Ini loh Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan, ya. Puji Tuhan. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dia katakan, namun benar yang kukatakan ini adalah lebih baik jika aku pergi. Kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan turun, ya. Bukan berarti saudaraku Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu gantian posisinya, ya. Tapi ketika Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan muridnya, nah Roh Kudus itu yang akan terus menyertai murid-muridnya, menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Bukan saat di gereja saja, ya. Bukan saat kita berbuat baik saja. Saat saudara melakukan yang terburuk, yang berdosa, itu sebetulnya Roh Kudus ada. Hanya kita sadar atau enggak, ya. Kalau orang sadar bahwa aku ada Roh Kudus yang menyertai aku selama-lamanya, ada bersama kita dimanapun, kapanpun, maka kita akan menghormati kehadiran Roh Kudus itu. Roh Kudus itu penolong. Penolong dalam apa toh? Oh, aku sedih, aku tidak punya uang. Tuhan berkati, cukupi aku. Itu nggak salah. Itu nggak salah. Memang janji Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Tapi kebutuhan kita ingat, bukan hanya hal kekurangan jasmani kita, tetapi Roh Kudus itu diberikan untuk menopang kita, menolong kita ketika kita menghadapi kesukaran itu. Bisakah kita meyakini bahwa Allah itu yang memelihara kita? Jadi kita tidak khawatir. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, ya, yang dijanjikan Bapa itu, dia adalah pribadi yang lemah lembut. Lemah lembut itu seperti apa sih? Ngomongnya kalem, nggak pernah marah, gitu mungkin ya. Itu anggapan atau pandangan manusia. Ya.
lemah lembut, roh yang lemah lembut. Dan kita akan melihat dalam Matius 21 ayat 5 bagaimana pribadi Tuhan Yesus. Matius 21 ayat yang kelima. Tolong dibacakan. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, yang lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ya. Ini Tuhan Yesus ya. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu. Dia naik keledai, dia lemah lembut. Ternyata pribadi Tuhan Yesus dan pribadi Roh Kudus tidak bedanya. Lemah lembut. Bahkan Tuhan juga berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi pribadi Roh Kudus lemah lembut, pribadi Tuhan Yesus yang lemah lembut. Makanya ketika dia lemah lembut di Yohanes 16 tentang pribadi Roh Kudus, dia ayat 8 menyatakan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ini pribadi yang lemah lembut. Ketika ada dosa, sebetulnya dosa itu harus dihukum. Dan Roh Kudus tidak langsung menuding, ayo kamu dosa, kamu harus dihukum. Tidak, tapi menginsafkan, menyadarkan akan dosa. Ini loh pribadi yang lemah lembut. Dia cuma mengingatkan, ya, memberitahu, dia menyadarkan akan dosa. Karena di ayat yang ke-9 akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadamu. Mari kita sadar Bapak Ibu bahwa dosa itu bukan hanya perbuatan jahat saja, tapi dosa itu ketika kita tidak percaya akan janji Tuhan. Ketika kita meragukan janji Tuhan, itu dosa. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya. Jadi ketika kita tidak percaya akan perkataan Tuhan dan kita mulai mengabaikan apa yang dikatakan Tuhan, itu dosa. Misalnya ketika Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Yang seringkali kita dengar, jangan kamu khawatir. Dan ketika kita diliputi oleh kekhawatiran karena perkara-perkara dunia ini, kemudian kita berusaha, jangan khawatir, kalau udah berusaha ya gak berhasil. Kemudian kita mulai mengundurkan diri dari persekutuan dengan Allah, dan kemudian kita mencari supaya mencukupi kekhawatiran kita. Itu dosa. Karena kita tidak percaya bahwa Yesus, Allah, Bapa yang memelihara kita. Akan dosa karena mereka tidak percaya. Kita melihat janji Tuhan kepada Abraham, kamu keluar, lihat bintang di langit. Seperti itu nanti keturunanmu. Tapi apa yang terjadi? Ketika lewat 10 tahun, 20 tahun, Abraham belum mendapat anak. Sampai akhirnya alam pikiran dari istrinya Sarah, udahlah kamu nikah aja sama pembantu itu supaya kamu dapat anak. Ini langkah kekhawatiran. Puji Tuhan. Tapi ketika Abraham percaya akan janji Tuhan, disebut Abraham sebagai bapa orang percaya, bapa orang beriman. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa itu bukan hanya perbuatan jahat, menipu, berzina, tapi yang selembut ini ketika kita tidak percaya akan janji Tuhan, itu dosa. Akan kebenaran. Kebenaran itu apa? Ayat 10 mengatakan akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi ketika Yesus naik ke sorga, ini bukan ilusi, ini bukan mimpi, ini bukan imajinasi,
Tapi ini fakta. Yesus naik ke surga. Dan kalau Yesus saudara, Yesus yang kita ikut itu naik ke surga, itu berarti ada jaminan buat saudara dan saya untuk memperoleh tempat yang di surga. Akan penghakiman disebutkan karena penguasa dunia ini telah dihukum. Akan penghakiman setiap langkah perbuatan yang ada di dunia ini satu kali kelak akan menghadap pengadilan yang seringkali orang tidak sadar. Ketika masih kuat, sehat, keberkatan dan luar biasa, bisa bertindak apapun sampai lupa akan kebenaran, lupa akan penguasa, lupa bahwa di dalam hidup ini hanya sementara. Tapi begitu dia loyo, tambah tua, tambah berpenyakitan, tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu mari kita sadar, sejak anak-anak, sejak masa muda, kita mau belajar menyadari setiap langkah kehidupan kita itu akan diperhitungkan oleh Allah. Puji Tuhan ya. Ya. Kita akan melihat saudaraku, kita akan membutuhkan penolong yang lemah lembut itu. Apa yang dia kerjakan, dan kita melihat cara kerja dari Roh Kudus itu seperti apa. Ketika seseorang mulai kecewa, ketika seseorang mulai mengundurkan diri dari Tuhan, ketika seorang mulai menganggap bahwa Tuhan sudah tidak bisa menolong saya, Roh Kudus dalam pribadi Yesus Kristus yang sama lemah lembutnya itu mendampingi. Bukan hanya mendampingi tapi menegur dan membawa seseorang sampai terbuka akan kebenaran. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ikut Tuhan, jangan hanya berhenti aku percaya Yesus, Tuhan yang menyelamatkan, titik. Kenali dia lebih dalam. Beberapa tahun yang lalu saya pakai tema di tempat ini, mengenal dan dikenal oleh Allah. Ya, Allah mengenal kita, kita mengenal Allah. Itu yang saya rindukan. Ya, bukan tahu dari jauh. Bapak Ibu kenal Pak Jokowi? Kenal? Enggak. Tahu Pak Jokowi? Tahu. Jangan sampai kita cuma tahu Tuhan ajaib, tapi tidak kenal. Kenali pribadinya. Melalui apa? Melalui firman, melalui peristiwa-peristiwa yang ada, sehingga kita sinkronkan dengan firman, sehingga kita tahu, oh begini toh Tuhan itu ya. Haleluya. Baik, kita akan melihat cara kerja pribadi Allah atau Roh Kudus yang lemah lembut. Bahkan saat ini yang kita bahas adalah pribadi Tuhan Yesus yang lemah lembut. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Sebaiknya kita baca saja ya, supaya Bapak Ibu bisa mengenal, mungkin di rumah jarang membaca. Lukas 24, agak panjang, nggak masalah. Yuk kita baca bergantian, saya ayat yang ganjil dan Bapak Ibu melanjutkan ayat yang genap. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emos yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi
yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami, agar itulah mereka telah pergi ke kubur Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka saudara kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Bersama-sama. Lalu kedua orang itu pun mencari Apa yang terjadi di tengah jalan, dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Baca ulang di rumah ya, kalau tidak mengerti ceritanya. Saya hanya menyampaikan dengan singkat secara global saja. Ya, nah Bapak Ibu, ini kita melihat cara kerja Roh Kudus yang lemah lembut, pribadi Allah yang lemah lembut. Dan saat Tuhan Yesus sudah disalib, setelah bangkit, ada 2 orang ya. Mereka melihat, waduh, kok Tuhan yang dulunya saya harap-harapkan menjadi pemimpin untuk mengalahkan penjajah dan membuat kita bebas, merdeka, tapi ternyata mati. Ternyata begitu saja akhir hidupnya. Dan mereka kecewa. Mereka ikut Tuhan dalam kekecewaan karena melihat Yesus yang kalah, Yesus yang mati. Siapa yang saudara lihat ketika saudara mengikut Tuhan Yesus? Dalam menghadapi persoalan yang mungkin bertubi-tubi, kita melihat Yesus kalah, Yesus tidak bisa menolong, dan kita kecewa. Dan saat ketika kita kecewa, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Mereka turun dari Yerusalem ke Emmaus. Jaraknya 7 mil. 7 mil itu kira-kira 11 kilo. 11 kilo itu kira-kira dari Banyumas ke Sokaraja, itu 11 kilo ya. Jalan. Ada yang pernah jalan dari Sokaraja ke Banyumas? Dulu Bu Sari pernah katanya ya, jual
daun pisang, jam 2 malam udah berangkat jalan kaki besokan aja. Saudaraku, ini juga jalan kaki. Dan di tengah-tengah perjalanan itu tidak henti-hentinya mereka mengungkapkan kekecewaannya. Aduh, kok gini ya? Padahal dia kita harap-harapkan untuk menjadi pemimpin yang membebaskan kita. Nah, saat itu saudaraku, Tuhan Yesus mendekati mereka. Kita melihat yang pertama, apa cara kerja roh yang lemah lembut itu ketika melihat saudara saya dalam kekecewaan dan mulai mengundurkan diri dari Tuhan. Mulai kita mungkin bersungut-sungut, mulai kita bertanya-tanya, mana Tuhanku yang ajaib? Dan kita seolah-olah sudah kehilangan kepercayaan. Dan saat seperti itu, Yesus mendekati mereka. Jadi yang pertama saudaraku, cara kerja Roh Kudus saat saudara dan saya dalam kekecewaan, dia tidak mempersalahkan, tapi dia menyertai. Dia menyertai. Haleluya. Dan itu seringkali saya alami. Ketika begitu persoalan menimpa dengan beratnya, Tuhan, aku gak mampu, aku gak bisa. Dan seolah-olah Tuhan, Engkau kok meninggalkan aku. Tapi lewat berjalannya waktu, Roh Kudus membuka, menyingkap dan menyadarkan saya bahwa aku tidak pernah meninggalkan. Dan saat seperti itu, saya tidak bisa berkata apa-apa, cuma air mata. Terima kasih. Saya melihat ke belakang 25-27 tahun yang lalu. Sepertinya saya kolaps. Apa yang harus saya lakukan melayani Tuhan yang tidak bisa saya letakkan karena COVID. Dan ternyata ketika lewat, saya merasa Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Engkau yang menopang. Dan ini orang yang kecewa ini juga. Dia turun dari Yerusalem ke Emos. Dia memperbincangkan kekecewaan. Dan Yesus datang menyertai mereka sambil bertanya. Ada suara dari Yesus sendiri. Apa yang kamu perbincangkan? Tapi mereka gak kenal siapa dia. Haleluya. Karena kekecewaan itu menutupi mata, gak bisa melihat Yesus. Haleluya. Dan saat saudara dan saya dalam kekecewaan, dalam beban yang berat, dia mendekati, dia menyertai. Bahkan Tuhan kan berjanji, kalau ia datang dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Jadi saat kecewa pun, saat kita bersungut-sungut mungkin kepada Tuhan, dia itu sebetulnya ada. Haleluya. Dan saat kita bersungut-sungut ini murid yang sudah mengagungkan Tuhan, yang memuji Tuhan, yang meninggikan Tuhan. Engkau ajaib, Engkau yang sanggup untuk membebaskan, Engkau berkuasa dalam perkataan dan perbuatanmu. Wah, ini melihat sosok Yesus yang luar biasa, tapi ternyata mati. Melihat orang seperti ini, kalau Tuhan Yesus itu pemimpin yang otoriter, kamu kok masih gak percaya dengan saya? Masa kamu gak percaya? Bisa jadi kan marah, ya kan? Bisa jadi kan menyalahkan, imanmu itu di mana sih? Ya kan? Bisa jadi begitu kan? Tapi Yesus cuma mengawali dengan pertanyaan, apa yang kamu perbincangkan? Haleluya, puji Tuhan. Dan mereka mengungkapkan, siapa sih kamu itu? Masa gak kenal? Apakah kamu satu-satunya orang yang tidak mengerti apa yang baru-baru ini terjadi? Yesus yang luar biasa ternyata mati.
Masa kamu gak tahu? Ini berita yang sudah viral. Masa kamu gak tahu? Malah menyalahkan Yesus, saudara. Dalam kekecewaan, dalam kebutaannya, karena tidak mengenal pribadi Yesus. Tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi. Jadi ketika saudara kurang mengerti isi Alkitab, perkataan nabi-nabi, enggan untuk membaca firman, saudara samar-samar gak bisa mengenal Yesus, sekalipun Yesus itu ada. Haleluya, ya, puji Tuhan. Dan yang kedua, cara kerja pribadi Allah bukan hanya mendekati ketika orang itu kecewa, bukan hanya mendampingi ketika orang kecewa, tapi yang kedua, saat kita kurang paham akan kitab nabi-nabi, akan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi, yang itu adalah firman Allah, dan Yesus mulai menjelaskan. Haleluya. Kita baca ulang ayat 16 dan 17 dari Lukas pasal 24. Silakan. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka suram. Ya. Apa yang kamu perbincangkan? Ya. Dan saat seperti itu, saudaraku, seringkali ketika kita tidak paham apa yang sedang terjadi, kenapa Yesus mati, ya, kita tidak mengerti arti penyaliban itu. Itu yang membuat mata kita buta. Gak ngerti kenapa kok Tuhan Yesus harus mati. Dan itu dipertanyakan di umum. Orang-orang yang tidak mengenal Yesus, wong Tuhan kok mati. Tetapi inilah yang dikerjakan oleh Tuhan, ya. Dalam ketidakmengertian kita akan arti penyaliban itu, Yesus terus mendampingi. Bahkan Roh Kudus tadi apa? Menginsafkan akan dosa. Haleluya. Menginsafkan akan dosa dan tentang kebenaran. Haleluya. Mengingatkan kita akan perkataan nabi-nabi. Coba kita baca ayat 25 dan 26. Lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Iya. Jadi sebenarnya sudah dikatakan oleh para nabi sebelum Yesus datang. Bahkan Yesaya jauh sebelum Tuhan Yesus sudah mengatakan dia sangat buruk, rupanya sangat buruk, dihindari orang. Dia disalib sampai hancur, rupanya buruk, dihindari orang. Itu Yesaya mengatakan. Tapi mereka kok nggak ngeh gitu loh dengan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi. Makanya Tuhan Yesus terus mendampingi. Haleluya. Dalam kekurang mengertian akan arti penyaliban, Yesus mulai menegur mereka. Kamu ini gimana sih? Kok lamban banget kamu orang bodoh. Firman Tuhan juga mengingatkan, Rasul Paulus mengatakan jangan kamu bodoh. Bukan berarti orang yang tidak pernah sekolah nggak boleh kenal Tuhan, bukan bodoh macam itu. Jangan hendaknya kamu bodoh, tapi mengenal kehendak Allah. Jadi bodoh di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak mau mengenal firman. Dan dua orang ini sudah mengerti, sudah mengenal kitab nabi-nabi, tapi mereka kok nggak ngerti bahwa Yesus harus mati untuk masuk dalam kemuliaan. Bukankah Mesias dikatakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan?
Jadi Yesus menjelaskan lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Dia yang lemah lembut mendampingi terus sampai mereka menjelaskan, sampai mereka mau mengerti. Dan setelah dijelaskan seperti itu pun mereka masih belum mereka masih belum melihat, oh ini Yesus belum. Haleluya. Dan sampai mereka mengingat, Tuhan Yesus mengingatkan tentang isi kitab suci. Roh Kudus yang disertakan kepada saudara dan saya untuk membuat kita mengerti isi kitab suci. Nah, pertanyaannya, kita mau belajar nggak akan kitab suci? Ya, kita bebel nggak untuk membacanya? Kalau nggak mengerti, apakah kita berusaha untuk mengerti atau kita lajur baik, gitu ya? Tentu tidak. Ya. Yang ketiga, cara kerja Roh Kudus. Dalam segala ketidakmengertian tadi, Roh Kudus, Tuhan Yesus yang lemah lembut itu mendampingi, mengingatkan akan perkataan para nabi. Ya. Yang ketiga, cara kerja Roh yang lemah lembut itu, dalam kelemah lembutannya dia tidak pernah memaksa. Jadi tergantung pribadi kita. Dia tidak pernah memaksa. Haleluya. Ayat 28, tolong dibacakan. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Sudah mau masuk kampung, mau ke rumah dua orang ini, Tuhan Yesus, aku tak terus dulu ya, gitu ya. Dan dua orang, sudah malam ini, ya. Matahari hampir tenggelam. Ayo mampir aja ke rumahku, gitu ya. Karena mereka masih berkobar-kobar mendengar firman Tuhan. Bagaimana saudara ketika mendengar firman Tuhan? Apa hatinya dereduk, hatinya berkobar-kobar karena teguran firman Tuhan? Atau kita mulai, ini tentu tidak, ya. Dan ini dua orang, ayo mampir masuk ke rumahku. Dan Tuhan Yesus seolah-olah ingin melanjutkan perjalanan. Dia tidak pernah memaksa, aku mau ke rumahmu ya. Ini loh kelemah lembutan Allah, ya. Dia tidak pernah memaksa. Dan ketika orang itu antusias ingin mengenal firman lebih lagi, maka dia minta, ayo ke rumah. Haleluya. Jadi saudaraku, untuk kita lebih paham akan firman Tuhan tergantung saudara. Roh Kudus itu siap untuk memberitahu, membuka, membuat kita mengerti. Siap. Tergantung kita. Seolah-olah ketika kita jalan melengos ini, atau kita menghadap, ayo Roh Kudus turun, ayo Roh Kudus perjelas maksudmu, kehendak. Apakah seperti itu? Atau ketika Roh Kudus berbicara kita melengos? Itu tergantung. Jadi ini kerja Allah yang lemah lembut. Puji Tuhan. Tergantung pilihan kita. Kita meminta, aku ingin mengenal Engkau lebih dalam. Kita minta, aku ingin mengerti firman-Mu. Atau kita cuek saja, ya. Puji Tuhan. Nah, ketika dia dipersilahkan, ayo masuk. Apa yang terjadi? Dia masuk, makan bersama. Dan ketika makan bersama, mulai mata mereka melihat, ternyata ini Yesus. Baru dia mengenal, melihat pribadi Allah ini. Kita gak sadar 11 kilo perjalanan. Berapa lama itu? Bisa setengah jam, 1 jam mungkin ya. Dalam perjalanan bercakap-cakap, tapi tidak mengenal siapa dia. Tapi begitu orang ini mempersilahkan dia masuk, Tuhan Yesus makan bersama. Dan Tuhan Yesus mulai memperkenalkan diri. Haleluya. Saudara tidak akan pernah mengenal pribadi Allah ketika kita enggan untuk mengenal firman Allah. Miliki kerinduan untuk mengenal firman Allah,
sehingga kita bisa tahu ternyata pribadi Allah itu seperti ini. Haleluya. Dan apa yang terjadi ketika mereka mengenal pribadi Yesus? Ayat 31 bacakan. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kedua, Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? 3. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Memang mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Ya. Jadi setelah mereka melihat, mengenal pribadi Yesus, mereka mulai mengingat, iya ya, ketika mereka berbicara dengan kita, kok hati kita deg-degan, berkobar-kobar. Bagaimana saat kita mendengar firman Tuhan? Adem ayem, atau kita berdebar-debar ketika firman itu menegur kita, ketika firman Tuhan itu menjadi jawaban kita? Apakah kita ingin lebih lagi? Haleluya. Dan ketika kita ingin lebih lagi mengenal firman Allah, Dia akan memperkenalkan diri. Ini aku yang menyertai kamu selama perjalananmu, dalam kekecewaanmu, dalam pengunduranmu. Aku ada. Dan pengenalan akan pribadi Yesus membuat sebuah perubahan yang besar. Tadi Tuhan Yesus sudah sampai hampir tenggelam matahari kan, diambilkan dan makan, sudah makan waktu berapa lama itu? Makan, berdoa ya. Dan ketika mereka mengenal, loh ternyata ini Yesus. Apa yang terjadi ketika mereka mengenal Yesus? Kembali ke Yerusalem. Kembali menempuh perjalanan 11 km lagi. Ini perubahan yang luar biasa. Lelah enggak? Sudah turun 11 km, bahkan belum nginep, belum bermalam, ayat 33 itu. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Enggak dijelaskan besok harinya, seminggu lagi, enggak. Lalu bangunlah mereka kembali ke Yerusalem. Sebuah perubahan besar terjadi ketika kita mengenal pribadi Allah. Jangan cuma tahu, saudara. Percuma kalau kita cuma tahu, oh Yesus itu juru selamat, Yesus itu Tuhan, Yesus itu berkuasa. Cuma tahu tapi nggak ngalami. Sebab itu kenali Dia, dekat, minta Tuhan singkapkan. Pasti Roh Kudus yang menyertai kita akan menyingkap, sehingga kita mengenal lebih dalam siapa Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Ini loh cara kerja Roh Kudus yang lemah lembut. Apakah dengan cara kerja yang lemah lembut ini, yang tidak menyalahkan, tidak maido, tidak marah, terus kita anggap remeh? Oh dia sabar kok. Begitu? Seringkali kita meremehkan orang sabar. Maksudnya sabar yang tidak pernah marah, walaupun dalam hatinya cemut-cemut. Saudaraku, seringkali kita meremehkan orang yang oh iya gak apa-apa, oh iya gak apa-apa. Kita meremehkan. Bagaimana tanggapan kita dengan Roh Kudus? Ketika mungkin Dia tidak pernah menghukum, Dia tidak pernah langsung menghukum, ya. Kalau kamu dosa langsung dapat akibatnya. Dia cuma menginsafkan akan dosa, menyadarkan. Nah, bagaimana kita? Mau sadar atau tidak? Ketika kita sedang nikmat-nikmatnya berbuat dosa, sadar kan? Ada Roh Kudus. Dan mari kita mau menghargai cara kerja Roh Kudus. Haleluya. Dia dengan lemah lembut menuntun seseorang sampai mengenal pribadi
Yesus. Haleluya. Dan ketika mengenal pribadi Yesus, membuat satu kegerakan besar dalam dirinya untuk balik ke Yerusalem, untuk melakukan langkah-langkah yang benar. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita memiliki kepekaan akan suara Roh Kudus yang menginsafkan. Kalau Roh Kudus sudah menginsafkan kita, jangan sampai kita tutup ya. Tapi kita mau terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah mengingatkan, gitu ya. Nah, kita boleh kembali ke jalan yang benar ya. Jangan diterus-teruskan. Dan perhatikan suara Roh dengan suara hatimu sendiri atau suara iblis yang seringkali berkata, kamu sudah berdosa, kamu sudah tidak layak sama Tuhan ya. Kamu yang sudah jauh dari Tuhan, gak mungkin diterima sama Tuhan. Ingat, itu bukan suara Roh Kudus, tapi Roh Kudus yang lemah lembut akan menuntun seseorang untuk masuk mengenal pribadi Allah yang luar biasa. Jadi ketika Roh Kudus menginsafkan, menegur, mungkin juga bisa menghibur, Dia lakukan itu untuk menuntun kita masuk dalam seluruh kebenaran. Bukan sebagian, bukan sebagian. Banyak orang melakukan kebenaran yang sebagian kecil aja sudah merasa, aku sudah kok, aku sudah. Dulu aku sudah. Tapi mari izinkan Roh Kudus itu terus bersuara, menuntun saudara dan saya masuk dalam seluruh kebenaran, sehingga makin hari kita makin diubah serupa dengan Kristus. Dan ketika kita serupa dengan Kristus, kita akan bahagia bertemu dengan Dia. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan satu pujian. Roh Kudus yang hadir di sini, Dia lemah lembut, yang pribadi, yang baik, yang mau menegur kita. Haleluya. Siapkan perjamuan kudus yang sudah diambil. Kita datang kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita selama ini dengan Roh Kudus?